Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kinematika, ya, itu untuk pembahasan rumus dari GLB, GLBB, GVA, GVB, dan GJB. Itu ya. Jadi saya selalu menekankan bahwa yang harus kalian hafal itu tidak usah banyak-banyak, semuanya harus hafal tidak. Tapi kalian bisa menghafal salah satunya saja, sehingga dari satu hafalan kalian bisa mengingat atau mencari rumus yang lain. Seperti itu. Ya, yang pertama itu ada rumus GLB. Untuk rumus GLB sendiri itu hanya satu. Ya, yang penting kalian tahu satu rumus ini aja, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, atau kalau ditanya jarak berarti kan kecepatan dikali waktu. Kita lanjut, bagaimana kalau GLBB? Untuk GLBB, rumus yang harus diketahui itu ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama, bahwa kecepatan akhir atau VT itu sama dengan kecepatan awal atau V0 ditambah percepatan dikali waktu AT. Ini percepatan dikali waktu, ya. Terus yang kedua, bahwa jarak itu adalah kecepatan awal dikali waktu terus ditambahkan dengan 1/2 dikali percepatan dikali waktu dikuadratkan. Terus untuk rumus yang ketiga, kecepatan akhir dikuadratkan itu sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Itu untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak vertikal ke atas sebenarnya ini bisa kita ambil dari rumus GLBB, ya. Gerak vertikal ke atas. Hanya saja karena geraknya itu bentuknya adalah vertikal, di sini akan bekerja sebuah percepatan, yaitu percepatan gravitasi bumi. Maka kita pakainya bukan A lagi, tapi pakainya G. Gitu ya. Karena dia ke atas, pergerakannya ke atas ya. Sedangkan percepatan gravitasi bumi itu selalu menuju pusat bumi atau ke bawah. Artinya pergerakan dan arah percepatan gravitasi bumi ini itu berlawanan arah. Kalau dia berlawanan arah, maka tandanya juga berbeda. Satu positif, satu negatif. Oleh karena itu, rumus pada GVA itu bisa kita ambil dari GLBB, tapi rumusnya negatif. Jadi VT sama dengan V0 ditambah A-nya, A yang ini kita ganti dengan G. Karena yang bekerja adalah percepatan gravitasi bumi, bukan percepatan linear lagi. Gitu ya, dikali waktu. Nah, yang ini, yang positif ini, karena dia berlawanan arah dengan percepatan gravitasi bumi, maka positif ini kita ganti dengan minus. Ya, berarti dikurang. Ini kita ganti dengan minus. Seperti ini. Nah, maka rumus yang lain tinggal ngikut. Kalau jarak, pergantian jarak pada gerak vertikal berarti kan jarak antara bawah ke atas itu disebut apa jaraknya? Disebut dengan ketinggian. Maka kita pakai H. Bahasa Inggrisnya height. Karena itu kita ambil huruf H di awal dari kata height, ya. Maka kita pakainya yang H. Sebentar. Jadi ketinggian, ya ini pengganti jarak pada rumus GLBB. Ya. Berarti kita ganti H untuk S yang ini, V0T-nya sama, terus dikurang, ya karena berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, 1/2 masih sama, A-nya pokoknya kalian ganti dengan G, gitu aja. Ya, yang lainnya ngikut. S-nya diganti dengan H, sedangkan ya udah itu aja sih, ya. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A diganti G, S-nya diganti H. Ya, G itu percepatan gravitasi bumi, H itu adalah ketinggian.
Kalau A itu percepatan linier, kalau S itu adalah jarak. Sama halnya dengan GVA atau gerak vertikal ke bawah. Berarti punya kecepatan awal, ya, GVB, maaf, gerak vertikal ke bawah. Nah, rumusnya itu sama aja dengan gerak vertikal ke atas, hanya saja karena pergerakannya sama ke bawah, sedangkan percepatan gravitasi bumi juga itu ke bawah, maka dia searah, sehingga tandanya berubah jadi positif. Seperti itu. Ya. 1/2 GT kuadrat. Sedangkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, untuk gerak jatuh bebas, rumus yang sama ya. Karena gerak jatuh bebas itu dia ke bawah, tapi tanpa kecepatan awal, atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Maka karena dia geraknya ke bawah, kita pakai gerak vertikal yang ke bawah, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT. Akan tetapi V0-nya ini itu sama dengan 0. Ya, maka yang tersisa apa? VT itu sama dengan 0 ditambah GT ya GT. Ya. Sama halnya juga dengan H. Kalau H-nya kita masukkan V0T, berarti V0-nya 0 dikali T ditambah 1/2 GT kuadrat, maka nanti hasilnya juga akan yang di akhir saja. Karena 0 dikali T ya 0, gitu ya. Maka sisanya ya tinggal 1/2 GT kuadrat. Sama juga berarti halnya dengan rumus yang ketiga, bahwa VT kuadrat ya tinggal ambil ujungnya aja, 2GH. Kenapa? V0-nya 0, gitu ya. Maka ada 3 rumus untuk GJB. Yang pertama VT sama dengan GT. Yang kedua itu adalah H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Dan yang ketiga VT kuadrat itu sama dengan 2GH. Jadi inilah rumus-rumus untuk kinematika. Masih ada sebenarnya, ada gerak parabola, tapi mungkin itu akan dibahas sendiri ya, karena itu agak lumayan kompleks dan sudah ada masuk vektor-vektornya gitu ya. Jadi untuk rumus-rumus kinematika kita sampai ini aja dulu gitu ya. Nah, setelah ini akan saya bahas untuk beberapa soal yang berkaitan dengan kinematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.